Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang pastinya pernah menjadi pertanyaan. Pastinya sesuatu yang pernah menjadi pertanyaan, bahkan yang masih ditanyakan oleh kebanyakan orang Kristen sampai sekarang ini. Apa itu? Hubungan antara orang yang miskin atau menderita karena berdosa dan hubungan orang yang kaya atau diberkati karena hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sekali lagi, pertanyaan yang sering atau masih muncul di kebanyakan orang Kristen, apakah kalau dia itu miskin atau menderita karena disebabkan berdosa? Dan apakah jika seseorang kaya dan diberkati melimpah, apakah karena dia hidupnya suci? Nah, ini tentunya sebuah pertanyaan yang menarik. Atau kalau kita mau buat dalam kalimat yang lebih sederhana, bisa menjadi begini. Apakah hubungan antara berdosa dengan hidupnya jadi miskin dan menderita? Kemudian, apakah hubungannya hidup bertekun dalam Tuhan menjadi diberkati dan jadi kaya raya gitu ya? Nah, ini pasti suatu pertanyaan yang ada di setiap orang Kristen, karena sering kita mendengar khotbah yang menjelaskan bahwa jika Anda hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka berkat Tuhan akan menyertai Anda. Tidak terlalu salah sih khotbahnya itu. Kemudian juga kita suka dengar khotbah, jika Anda hidup berdosa, maka Tuhan akan menghukum Anda. Dalam hal ini, hukuman itu identik dengan penderitaan. Ya nggak salah juga sih khotbahnya. Kalau kita hidupnya terus berdosa, pasti akan ada hukuman dari Tuhan. Pasti akan ada penderitaan yang akan kita alami. Tapi bagaimana menjawab pertanyaan orang Kristen yang hidupnya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi dia hidupnya tetap miskin atau menderita? Dia rajin, dia tidak malas, bahkan dia sering membantu orang, tapi hidupnya tetap miskin dan menderita. Dan orang-orang seperti ini tidak jarang tanda kutip berteriak gitu kepada Tuhan. Tuhan, apa salah saya? Kenapa saya hidup harus begini gitu ya? Padahal saya sudah bertekun dalam iman, saya melayani Engkau. Tetapi mengapa hidupku sengsara seperti ini? Miskin, menderita, pas-pasan lah gitu ya. Banyak menghadapi kesulitan. Padahal saya sudah hidup benar Tuhan. Nah, di satu sisi dia melihat orang-orang Kristen yang hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi diberkati luar biasa. Sehingga melihat fenomena ini, tidak sedikit orang Kristen yang berteriak bahwa, Tuhan, mana keadilanmu? Iyalah, aku sudah hidup benar, aku sudah melayani Tuhan, kok hidupku pas-pasan bahkan cenderung menderita? Sedangkan coba lihat si Anu yang hidupnya penuh dengan kekotoran, hidupnya tipu sana tipu sini. Ya, dia orang Kristen juga, rajin ke gereja. Kok Tuhan membiarkan mereka, malah mereka hidupnya berkelimpahan seperti
tidak ada kesulitan di dalam kehidupan mereka. Bukankah ini pertanyaan yang wajar dan pasti pernah atau masih sering muncul di benak kebanyakan orang Kristen? Oke, kalau Anda bertanya-tanya seperti itu, Anda tidak sendirian. Oke, maka dari itu Anda perlu jawaban yang alkitabiah dong. Bukan jawaban yang menurut saya gitu ya. Harus jawaban yang alkitabiah. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Ibrani ya. Kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 17. Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Di situ ada judul perikopnya, yaitu tentang nasihat supaya bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Anda baca sendiri ya nanti ya, ayat 1, 2, 3 sampai ayat 17. Bacanya jangan sekali ya, berulang-ulang ya, 2 atau 3 kali lah ya, supaya Anda bisa memahami maksud perikop ini. Singkatnya bahwa hidup sebagai orang Kristen, menurut kitab Ibrani ini, pasal 12 ayat 1 sampai 17, bukanlah hidup yang ringan. Bukanlah hidup yang ringan. Ibaratnya, kehidupan orang Kristen itu seperti orang yang berlari, seperti atlet yang harus terus berlari untuk mencapai satu tujuan. Perjalanan si atlet ini dalam berlari ini ya mirip seperti pertandingan lari yang terus-menerus ya, amat jauh dan melelahkan. Iya, dia harus terus berlari. Jadi ini bukanlah kehidupan yang nyaman. Coba Anda baca pelan-pelan Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Jadi tidak heran kalau orang yang benar-benar mengikuti kehidupan kekristenan yang sesungguhnya, pada satu titik dia akan bisa merasa capek dan jenuh. Bahkan terkesan mau meninggalkan kekristenannya. Karena ini perjalanan yang melelahkan. Ya, capek gitu ya, putus asa ya. Nah, kemudian apalagi tadi dia melihat ada orang Kristen juga yang hidupnya nggak sungguh-sungguh, tapi lebih diberkati dari dia. Malah dia hidupnya lebih di dalam dosa, tipu sana, tipu sini, tapi diberkati. Nah, ini orang yang takut Tuhan malah tidak diberkati. Malah sering dihakimi oleh teman-temannya sesama Kristen. Ah, kamu masih ada dosa sih. Maka hidup kamu ya begitu-begitu aja. Coba dong kalau hidup kamu tinggalkan dosa gitu ya. Pasti kamu akan diberkati. Nah, oleh karena itu, jangan terlalu mudah menghakimi orang. Terutama orang Kristen yang hidupnya sebenarnya sudah sungguh-sungguh, tapi kehidupannya pas-pasan. Atau miskin lah sebut saja. Ya. Dan juga jangan terlalu menyanjung orang Kristen yang sepertinya kaya raya, hidup tak berkekurangan, padahal sebenarnya kehidupannya justru di dalam lumpur dosa. Tipu sana, tipu sini. Ya. Nah, pertanyaannya, jadi benar nggak Tuhan membuat orang susah menderita karena dosa? Bisa. Bisa, karena itu cara Tuhan menegur dia untuk membentuk dia, mengembalikan dia ke jalan yang benar. Bisakah Tuhan membuat orang jadi kaya karena orang ini benar-benar hidupnya tulus, dengar-dengaran kepada Tuhan? Oh, bisa juga. Bisa juga. Oke? Nah, tetapi yang menarik di sini, orang Kristen perlu mengingat bahwa sebelum mereka mengalami hal yang tadi gitu ya, yang seakan-akan tidak adil gitu ya, saya sudah hidup benar Tuhan. Kok saya miskin ya? Kok itu orang yang hidupnya nggak benar, kok bisa diberkati luar biasa? Di mana keadilan-Mu Tuhan? Nah, kita jangan kecil hati. Kalau kita baca Alkitab dengan benar, maka kita akan melihat penderitaan orang-orang Kristen di gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam Tuhan, ya. Mereka benar-benar taat kepada Tuhan, tetapi mereka malah menderita. Iya,
Orang yang mengaku Kristen pada waktu zaman Kekaisaran Romawi, mereka akan kehilangan kewarganegaraan. Kemudian mereka akan dibuang oleh keluarganya yang tahu bahwa mereka mengikut Tuhan. Karena dianggap mereka mengkhianati agama leluhurnya. Oke? Kemudian di zaman Kekaisaran Romawi, orang-orang seperti ini ya, yang mau hidup sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, dia akan diburu seperti binatang buas. Kalau tertangkap, dimasukkan ke dalam kandang binatang buas untuk dicabik-cabik. Kalau tidak mati juga, maka dia akan ditusuk seperti sate. Serius. Dicelupkan ke dalam cairan aspal gitu ya, dan dibakar hidup-hidup sebagai penerangan jalanan. Loh, ini orang sudah hidup sungguh-sungguh, tapi dia harus hidup menderita. Ya, oleh karena itu, ya, kehidupan kita, kekristenan kita yang di zaman dewasa ini tentu sudah jauh berbeda dengan kehidupan Kristen di gereja mula-mula. Kita tidak perlu lagi menderita seperti mereka, ya, yang harus diburu seperti binatang buas, kemudian diserahkan juga kepada binatang buas untuk dicabik-cabik. Ya, tidak se ekstrim itu lagi. Nah, di sini kalau kita lihat di Ibrani 12, khususnya ayat 5 sampai 11, penulis kitab Ibrani ini membahas suatu cara tentang bagaimana memahami penderitaan yang sering dialami oleh orang Kristen. Ya, tentu banyak orang Kristen yang tidak memahami mengapa mereka harus menderita, padahal mereka sudah menyerahkan segenap hidupnya gitu ya kepada Tuhan. Ya, keluhan yang paling sering kita dengar dari orang-orang yang seperti ini adalah, Tuhan kok jahat gitu ya? Apa sih dosa saya? Apa yang masih kurang? Kenapa Tuhan menghukum saya begitu berat dan segalanya gitu ya? Nah, ini sering ditanyakan gitu ya. Nah, oleh karena itu penulis surat Ibrani ini ingin mengingatkan bahwa tidak semua penderitaan yang kita alami itu adalah suatu bentuk hukuman Tuhan. Ya, memang ada penderitaan yang merupakan hukuman atas perbuatan dosa. Tapi di sini tidak mustahil bahwa kita meskipun sudah beriman, hidup sungguh-sungguh, kita tetap bisa menderita. Ya, terkadang Tuhan memang membiarkan kita hidup di dalam kesulitan dan penderitaan itu. Ya, dibiarkan, diizinkan Tuhan untuk menimpa kita. Karena penderitaan itu tidak harus selalu dikaitkan dengan dosa atau hukuman. Penderitaan itu bisa untuk mendewasakan kita. Ya. Jadi tidak perlu kita permasalahkan. Ada penderitaan yang memang diizinkan Tuhan karena kesalahan kita dan Dia ingin menghukumkan kita. Tetapi jangan terlalu gampang menghakimi orang yang sedang mengalami penderitaan seakan-akan dia sedang dihukum Tuhan. Oke? Karena kalau kita lihat pengalaman orang Kristen gereja mula-mula, mereka sudah taat benar-benar. Bahkan para rasul pun matinya pun mengenaskan. Paulus harus dipenggal. Coba lihat kehidupan para rasul-rasul, hidupnya semuanya menderita. Seakan-akan tidak ditolong Tuhan. Jadi kalau hidup Anda menderita tapi tidak sampai dipenggal sebagai Rasul Paulus, masih wajar. Kok gitu buat apa Pak kita jadi orang Kristen dong ya? Kalau sudah hidup sungguh-sungguh tetapi diizinkan menderita. Oke, saya harus pakai satu ilustrasi. Semoga ilustrasi ini bisa memperjelas ulasan ini. Anda sebagai orang tua yang baik, oke, apakah Anda memberikan semua yang anak Anda minta supaya menyenangkan dia? Sekali lagi, Anda sebagai orang tua yang baik, apakah Anda akan memberikan semua permintaan yang diminta oleh anak Anda?
Pasti tidak kan? Kalau Anda memberikan semua hal yang diminta oleh anak Anda untuk menyenangkan dia, Anda merusak hidup dia. Oke? Tapi kalau Anda selektif gitu ya, kadang Anda biarkan anak Anda untuk tidak Anda manjakan, Anda biarkan dia bertanggung jawab, susah sedikit, kerjakan bagian dia tanpa Anda memberikan kemudahan. Justru itu Anda adalah orang tua yang mendidik anak Anda. Nah, jadi jika ada ajaran Kristen yang menyatakan kalau Anda ikut Tuhan, semua masalah Anda akan dibebaskan. Ya, tulis aja masalah Anda. Apa? Hutang kartu kredit, catat. Mau naik gaji, catat. Nanti Anda bawa dalam doa, maka Tuhan akan kabulkan. Itu penipuan. Oke? Jadi kehidupan orang Kristen pastinya tidak selalu dininabobokan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kita juga bertumbuh. Jadi ada hal-hal yang bisa itu kesusahan, ya, kemiskinan, ya, yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi jangan berkecil hati dan jangan meninggalkan Tuhan. Itu adalah bagian dari Anda untuk bertekun dalam iman. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.